Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk selalu menerapkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Semoga kita terhindar dari COVID-19. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang konsep dasar turunan fungsi aljabar. Pengertian turunan atau disebut juga sebagai derivatif merupakan suatu pengukuran fungsi yang berubah seiring perubahan nilai input. Secara umum, turunan akan menyatakan bagaimanakah sebuah besaran berubah akibat adanya perubahan besaran yang lainnya. Sebagai contoh, turunan dari posisi suatu benda yang kemudian bergerak terhadap waktu merupakan kecepatan sesaat oleh objek tersebut. Proses dalam menemukan suatu turunan disebut sebagai diferensiasi, serta kebalikan dari suatu turunan disebut sebagai antiturunan. Teorema atau pernyataan fundamental kalkulus menyebutkan bahwa antiturunan merupakan sama dengan integrasi. Turunan dan juga integral merupakan dua buah fungsi penting yang ada di dalam kalkulus. Seperti sin X aksen sama dengan cos X aksen sama dengan min sin X, tan X sama dengan sekant kuadrat X. Nah, Y aksen merupakan simbol untuk turunan pertama. Y aksennya 2 merupakan simbol untuk turunan kedua. Y aksen 3 merupakan simbol untuk turunan ketiga. Simbol lainnya selain simbol Y aksen dan Y aksen ini 2, yaitu dy per dx untuk Y aksen, dan untuk Y aksen 2 itu adalah d kuadrat Y per dx kuadrat. Ini sama, Y aksen itu sama dengan dy per dx, dengan Y aksen 2 ini juga sama dengan d kuadrat Y per dx kuadrat. Pengertian turunan fungsi, seperti yang telah kita sebutkan tadi, turunan fungsi atau yang disebut juga sebagai diferensial merupakan suatu fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Contohnya fungsi f menjadi f aksen yang merupakan nilai yang tidak beraturan. Konsep turunan sebagai bagian utama dari materi kalkulus dipikirkan pada waktu yang bersamaan oleh seorang ilmuwan ahli matematika sekaligus fisika berkebangsaan Inggris yang bernama Sir Isaac Newton pada tahun 1642 hingga 1727, serta oleh seorang ahli matematika berbangsa Jerman yang bernama Gottfried Wilhelm Leibniz pada tahun 1946 hingga 1716. Turunan atau diferensial dipakai sebagai sebuah alat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dijumpai di dalam bidang geometri dan mekanika. Konsep turunan fungsi secara universal atau menyeluruh banyak sekali dimanfaatkan di dalam berbagai bidang keilmuan. Seperti bidang ekonomi yang dipakai untuk menghitung biaya total atau total penerimaan. Pada bidang biologi digunakan untuk menghitung laju pertumbuhan organisme. Sedangkan pada bidang fisika digunakan untuk menghitung kepadatan kawat. Dan pada bidang kimia itu digunakan untuk menghitung laju pemisahan. Kemudian pada bidang geografi dan juga sosiologi
dapat digunakan untuk menghitung laju pertumbuhan penduduk serta masih banyak lagi. Rumus dasar turunan dari turunan fungsi. Beberapa aturan yang ada di dalam turunan fungsi antara lain adalah yang pertama, f(x) menjadi f aksen x sama dengan 0. Jika f(x) sama dengan x, maka turunan dari f(x) atau f aksen x itu adalah 1. Yang ketiga, aturan pangkat berlaku jika f(x) sama dengan x pangkat n, maka turunan pertama f aksen x sama dengan n kali x pangkat n min 1. Yang keempat, aturan kelipatan konstanta berlaku jika k f(x) itu sama dengan k kali f aksen x. Yang kelima, aturan rantai berlaku jika f bundaran gx akan sama dengan f aksen gx kali g aksen x. Rumus dasar dari turunan fungsi sangat penting untuk kalian ingat, sebab rumus ini akan kalian pakai untuk menyelesaikan persoalan dari turunan fungsi aljabar. Rumus-rumus turunan fungsi aljabar. Yang pertama, rumus turunan fungsi pangkat. Turunan fungsi berbentuk pangkat, turunannya bisa memakai rumus f aksen x sama dengan limit f x plus h min f x untuk h mendekati 0 per h. Sebagai berikut, f aksen x sama dengan limit untuk h mendekati 0 x plus h pangkat n min x pangkat n per h. Penjelasannya ini bisa kalian baca dan bisa juga kalian pelajari sehingga akan menghasilkan rumus turunan fungsi pangkatnya adalah f aksen x sama dengan n kali x pangkat n min 1, seperti yang telah dijelaskan di awal tadi. Kemudian yang kedua, rumus turunan hasil kali fungsi, di mana f(x) sama dengan ux dikali vx. Rumus fungsi f(x) turunan yang terbentuk dari perkalian fungsi ux dan vx adalah sebagai berikut, di mana f aksen x sama dengan limit untuk h mendekati 0 fx plus h min fx per h. Nah, ini bisa diuraikan, kalian bisa pelajari sehingga akan menghasilkan rumus turunan fungsinya, yaitu f aksen x sama dengan u aksen v plus u v aksen. Yang ketiga, rumus turunan fungsi pembagian, di mana fx sama dengan ux per vx. F aksen x sama dengan limit untuk h mendekati 0, f x plus h min fx per h, menjadi limit u x plus h per v x plus h min ux per vx per h. Nah, sehingga kalian juga bisa pelajari ini. Maka rumus turunan fungsinya yaitu f aksen x sama dengan u aksen v min u v aksen per v kuadrat. Yang keempat, ya,
rumus turunan pangkat dari fungsi f(x) sama dengan ux pangkat n. Perlu diingat, jika f(x) itu sama dengan x pangkat n, maka f aksen x sama dengan dfx per dx, sama dengan dx pangkat n, karena fx-nya x pangkat n, per dx sama dengan n kali x pangkat n min 1. Ya. Karena fx itu sama dengan ux pangkat n, sama dengan u pangkat n. Maka f aksen x sama dengan dfx per dx, sama dengan du pangkat n per dx dikali du per du. Atau f aksen x sama dengan du pangkat n per du kali du per dx. Kalau ini dicoret, maka hasilnya n kali u pangkat n min 1 dikali u aksen. Sehingga rumus turunan fungsinya yaitu f aksen x sama dengan nu dikali n min 1 dik. Ini pangkat ya, nu pangkat n min 1 dikali u aksen. Yang keempat, rumus-rumus turunan trigonometri. Nah, berdasarkan definisi dari turunan, maka bisa kita dapatkan beberapa rumus turunan trigonometri, yaitu sebagai berikut. Ini merupakan rumus dari turunan untuk fungsi trigonometri. Turunan fungsi trigonometri ini akan dipelajari di kelas 12. Kalau di kelas 11 hanya sampai ke turunan fungsi aljabar. Tetapi tidak ada salahnya kalian mengetahui terlebih dahulu tentang turunan fungsi trigonometri. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selalu semangat untuk belajar matematika.